Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai base potensial. Apa itu base potensial? Base potensial adalah base yang pernah direspon oleh market sebelumnya dan harga datang kembali ke base tersebut lalu membuat setup. Maka itu merupakan peluang karena biasanya win rate-nya lebih baik daripada base yang fresh. Biasanya kita mengenal jika zona SND itu yang fresh atau yang belum pernah dikunjungi oleh market biasanya lebih baik. Tapi untuk teknik base yang sering direspon oleh market berkali-kali merupakan base potensial atau base yang baik. Kita akan lihat di sini di pair USD Kanada. Saya yakin teman-teman juga banyak yang entry di sini. Kenapa saya bertahan untuk entry di sini dan hold posisi dari kemarin? Dari entry itu saya itu hari Senin dan sekarang hari Selasa harga masih bergerak sideways. Jika kita lihat di time frame H4, di sini terdapat base sell yang potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah base potensialnya dan market pernah merespon base ini yaitu di sini. Lalu kemarin di hari Senin harga datang kembali ke base tersebut dan di time frame H1 membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Saat ini harga masih bermain-main, belum sampai ke level Fibo 161. Artinya secara konsep CB1 atau dominan pergerakannya belum selesai dan setup ini juga belum valid karena harga dinyatakan valid atau dinyatakan pergerakannya selesai. Minimal harga bergerak turun sampai ke level Fibo 161. Di sini saya meletakkan take profit awalnya di level Fibo 261, tapi jika harga nantinya ke level Fibo 161, jika memang sudah dirasa cukup profitnya saya akan take profit karena ini sudah lama, karena saya jarang sekali entry bertahan berhari-hari. Tapi jika misalnya terdapat momentum yang besar, maka saya mungkin akan putuskan untuk hold posisi. Kita akan lihat nanti pergerakan harga berikutnya. Kita akan ulas pair ini di USD Kanada ini karena di time frame 4 juga di sini terdapat base buy. Base buy-nya ini kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya yang berada di level Fibo 100. Dan saat ini harga sudah sentuh base buy ini. Dan jika kita tukar ke time frame H1, di sini market sudah membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika gunakan garis Fibonacci, jika setup ini direspon oleh market berpotensi untuk naik minimal sampai ke level Fibo 161 atau sampai ke level Fibo 261. Dan jika kita lihat di sini level Fibo 161 dan 261 masih berada di setup dominan break sebelumnya. Artinya saya akan tetap hold posisi jika memungkinkan harga naik di level Fibo 261 ini lalu market membuat setup sell kembali. Mungkin saya akan entry lagi di sini untuk menambah muatan lagi. Jika di level Fibo 261 ini market membuat setup sell dominan atau CB1. Karena saya menargetkan take profit di level Fibo 161. Untuk base potensial ini sangat disarankan dan ini adalah base yang paling saya tunggu karena win rate-nya lebih baik dari base biasa atau base yang belum pernah direspon oleh market. Karena itu saya selalu menyarankan untuk menunggu harga di base potensial yang merupakan base yang cukup baik. Jika setup memiliki setup terbaik yaitu full margin, maka base memiliki base terbaik yaitu base potensial. Jadi untuk teman-teman yang kebingungan misalnya di satu hari itu terdapat banyak setup, teman-teman bisa memilih. Misal yang pertama dari base-nya, jika ada setup yang terbentuk di base potensial, maka pilihlah base potensial. Lalu jika ada setup yang terbentuk full margin, maka lebih baik pilihlah setup yang full margin karena risikonya sangat kecil dengan reward yang sangat besar. Jadi kita perlu memilih di setup mana dan di base mana untuk entry. Saya sendiri tidak semua setup saya entry walaupun saya memahami teknik ini. Karena saya benar-benar memilih setup yang win rate-nya tinggi dan setup yang risikonya kecil.
Tapi jika memang ingin entry pun, jika memang tangan gatal, gunakan risiko lebih kecil dari biasanya. Misal biasanya 2% atau 5%, gunakan 1%. Jadi jika loss pun, kerugian yang diperoleh tidak terlalu besar. Ada pair yang menarik lagi, yaitu pair AUD/USD. Kemarin teman-teman juga banyak yang menganalisa pair AUD/USD ini, karena di grup sangat ramai untuk pair AUD/USD ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram, teman-teman bisa kirim email. Nanti emailnya akan saya cantumkan di deskripsi video. Karena di grup ini cukup menarik, karena di grup ini ada banyak ilmu yang bisa didapat untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini. Kita bisa belajar langsung dengan trader base yang memang sudah memahami teknik ini, sehingga jika kita langsung mengetahui analisa yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah memahami teknik ini, itu akan membuat teman-teman jauh lebih cepat untuk memahami tekniknya. Oke, kita akan analisa pair AUD/USD. Jika kita lihat di sini di time frame H4, di sini terdapat base potensial. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base-nya. Base potensial cukup menarik dan selalu saya tunggu harga di base-base seperti ini. Sebelumnya base ini pernah direspon oleh market. Ini adalah respon yang pertama, lalu harga naik. Dan kemarin adalah respon yang kedua. Jika kita tukar ke time frame 1 untuk melihat konfirmasi entry-nya, di sini market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sudah sampai ke level Fibo 161, artinya sangat valid. Masih ada potensi harga melanjutkan kenaikan sampai ke level Fibo 261. Jika memang tidak terdapat setup pembalikan, maka kita bisa hold posisi jika kita entry di level Fibo 100. Tapi jika kita entry saat harga koreksi, kita bisa ambil take profit di level Fibo 161, karena secara rasio itu sudah cukup baik rewardnya. Di grup beberapa teman masih bingung bagaimana kita untuk entry. Apakah kita langsung entry di level Fibo 100 saat setup terbentuk atau entry di level Fibo 50? Sebenarnya untuk entry sendiri ini tergantung dari style tradernya masing-masing. Jika memang tradingnya lebih percaya diri untuk entry di level Fibo 100, maka itu bisa digunakan dengan ambil take profit di level Fibo 261 dan stop loss di level Fibo 0. Tapi jika tipe tradernya memang lebih suka menunggu harga koreksi, maka bisa tunggu di level Fibo 61 atau di level Fibo 50 dengan take profit di level Fibo 161. Dari kedua entry ini ada plus minusnya, udah saya jelaskan di banyak video. Teman-teman bisa cari video-video saya untuk yang menjelaskan mengenai entry ini, atau bisa pilih keduanya. Yang pertama entry di level Fibo 100. Lalu jika ada setup full margin di level Fibo 50, kita bisa menempatkan PO lagi di level Fibo 50. Sehingga jika harga tidak koreksi, kita masih mendapatkan peluang atau masih mendapatkan kesempatan untuk meraih profit. Tapi jika harga koreksi, kita bisa mendapatkan dua keuntungan. Cuma jika setup ini tidak direspon oleh market atau tidak valid, maka kerugiannya akan lebih besar karena kita di sini memiliki dua entry atau dua layer. Oke, sekian video membahas tentang base potensial. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang belum paham bisa kita diskusi lagi di grup atau di kolom komentar. Semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.